Kembali saya sangat bersyukur kalau kembali di sore hari ini saya bisa datang ke Gapi Batam untuk menyampaikan firman Tuhan. Selalu menjadi sebuah sukacita dan tentu ada salam dari pengurus dan juga jemaat Gereja Gapi Getsemani kepada kita sekalian yang ada di Gereja Gapi Batam. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati supaya kita tetap senantiasa bisa melayani Tuhan. Nah, sore hari ini temanya adalah saksi Yehuwa atau Yehova atau Yahweh versus keilahian Kristus. Nah, berbicara tentang saksi Yehova, kita bukan berbicara tentang orang yang kita datangi dan kemudian kita injili. Biasanya kita berbicara tentang mereka yang datang kepada kita. Mereka datang dan mencoba mengajarkan ajaran mereka kepada kita dan membuat kita percaya kepada ajaran mereka. Dan ketika mereka mencoba mempengaruhi kita, mereka bukan menggunakan argumentasi-argumentasi yang bisa dikatakan ringan. Terkadang mereka menggunakan argumentasi-argumentasi yang kelihatannya sangat edukasional, sangat jelas, sangat argumentatif. Suatu hari ketika saya masih kuliah di sebuah shopping center, sebuah tempat perbelanjaan, saya sedang duduk karena menunggu sesuatu. Tiba-tiba ada seorang bapak, dia mengaku orang Italia, dan dia menyampaikan kepada saya tentang Yesus. Awalnya sangat menarik ketika dia katakan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Saya sebagai orang Kristen tentu sangat bahagia mendengar kata-katanya. Tapi semakin lama dia berbicara, semakin tersadar bahwa Yesus yang dia maksudkan adalah seorang Allah. Yesus yang dia maksudkan bukan Allah, tapi seorang Allah. Dan ketika saya mempertanyakan maksudnya apa, dia bahkan berkata seperti ini. Kamu itu sekolah atau bekerja? Saya bilang saya sekolah di sebuah STT. Lalu dia katakan, kamu belajar bahasa Yunani atau tidak? Saya bilang, ya, saya ada belajar bahasa Yunani. Dan dia katakan apa selanjutnya yang membuat saya mulai khawatir? Dia katakan, saya bukan hanya belajar bahasa Yunani, saya bisa berbicara dalam bahasa Yunani. Dalam hati, saya bilang, wah, kalau saya mulai berargumentasi sama dia, mungkin saya akan kalah telak. Karena dia bahkan bisa berbahasa Yunani. Dan dia mulai menggunakan ayat-ayat dalam Alkitab dan membacakan bahasa Yunaninya. Jadi mereka datang bukan dengan argumentasi yang ringan, bahkan mereka menggunakan bahasa asli, bahasa Yunani. Ketika mereka datang kepada kita, kita harus seperti apa menjawab mereka? Tentu bersyukur minggu lalu kita diberitahukan, tidak perlu banyak argumen sebenarnya dengan mereka ketika kita tahu mereka saksi Yehova, bilang kita tidak tertarik dengan mereka. Tapi kita perlu tahu apa yang mereka percaya dan setidaknya kita perlu tahu bagaimana mengatakan bahwa apa yang mereka percaya itu salah. Kalau suatu hari kita tidak sengaja bertemu dengan mereka dan tidak sengaja mendengar pandangan mereka. Dan kalau kita juga rindu bahkan supaya mereka bertobat kepada Tuhan Yesus yang sesungguhnya, kita bahkan bisa mengajarkan kepada mereka kebenaran. Dan saya percaya sore hari ini kita akan melihat ini secara sekilas dan mudah-mudahan kita bisa ditolong Tuhan untuk mengerti ajaran Alkitabiah mengenai keilahian Kristus melawan ajaran saksi Yehova. Nah, sore hari ini kita akan membahas 3 hal yang dipercaya oleh saksi Yehova mengenai Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang kepercayaan mereka. Dan kita menjawab apa kata Alkitab.
Nah, apa yang dipercaya oleh saksi Yehova yang akan saya tampilkan di screen adalah yang saya kutip dari ini, www.jw.org, situs Jehovah Witnesses atau saksi Yehova. Dan yang pertama, yang mereka klaim, yang mereka ajarkan, bahkan dalam situs mereka itu dengan situs yang sangat luar biasa modern kelihatannya. Pertama adalah Yesus adalah ciptaan. Dikatakan mereka di sana, saya kutip di sini, Alkitab sering menyebut Yesus sebagai putra Allah. Yohanes 1:49 sampai di sini ya benar, anak Allah, putra Allah. Istilah putra Allah menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta atau sumber segala kehidupan termasuk kehidupan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai putra Allah atau anak Allah? Ini karena Tuhan Yesus sendiri hidup, bukan karena dia hidup, dia memiliki hidup dari dirinya sendiri, tetapi karena Allah memberikan dia kehidupan. Tuhan Yesus tidak lebih daripada kita manusia. Yang kalau bukan Tuhan memberikan kita kehidupan, dia pun, kita pun tidak akan hidup. Dan mengenai putra Allah ini, saya percaya minggu depan lebih akan dibahas lebih dalam mengenai Allah Tritunggal. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa pendapat mereka adalah Tuhan Yesus adalah ciptaan, bukan sang pencipta. Dan lagi mereka katakan Allah menciptakan Yesus sebelum menciptakan yang lain. Alkitab berkata tentang Yesus, dialah ciptaan yang sulung, Kolose 1:15. Dia adalah ciptaan Allah yang pertama, Wahyu 3:14. Mereka menggunakan ayat firman Tuhan. Tapi kalau nanti kita membaca Kolose 1:15, kita akan melihat bahwa dalam terjemahan kita bahasa Indonesia tidak dikatakan dialah ciptaan yang sulung. Dan kemudian Wahyu 3:14. Tapi apakah benar klaim mereka bahwa Tuhan Yesus adalah ciptaan? Yang kita lihat di dalam Alkitab adalah Yesus bukan ciptaan, tapi Yesus adalah pencipta. Nah, mereka tadi mengutip Kolose 1:15, meninggalkan Kolose 1:16-17. Kolose 1:16-17 berbicara tentang, di sini dikatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mungkin kalimat yang pertama tadi, karena di dalam dialah, kita mungkin sedikit bilang oke, Tuhan Yesus mungkin betul diciptakan pertama kali dan kemudian setelah itu dia membantu Allah Bapa untuk menciptakan yang lainnya. Karena itu yang dikatakan oleh saksi Yehova. Tapi di sini jelas sekali dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Oleh Dia. Bukan Dia membantu Allah Bapa dalam artian bahwa Dia lebih kecil dari Allah Bapa. Tapi bahkan Dia sendiri adalah sang penciptanya. Dia adalah sang pencipta, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Dia adalah sang pencipta. Dan tadi dalam Yohanes 1:3, kita juga melihat bahwa di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus bukan ciptaan, tapi ajaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Dialah sang pencipta. Lalu kita juga melihat dalam Ibrani 1:6 mengenai bahwa Tuhan Yesus disembah oleh para malaikat. Ibrani 1:6 dikatakan, dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung. Nah, kata anaknya yang sulung di sini, itulah kata yang sama yang dipakai dalam Kolose 1:15. Yang tadi
Kalau kita perhatikan dikatakan oleh saksi Yehova sebagai ciptaan yang sulung. Mereka terjemahkan sebagai ciptaan yang sulung. Nanti kita akan lihat apa katanya. Dan kata yang sama adalah kata yang disebutkan di sini, anaknya yang sulung. Yang sulung di sini adalah kata yang sama. Dan di sini dikatakan ketika menggunakan bahkan kata yang sama, anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan ajaran ini atau Ibrani 1 ayat 6 ini, kalau Tuhan Yesus adalah ciptaan, bukan Allah, maka Ibrani 1 ayat 6 ini akan bertentangan dengan hukum Taurat pertama dan kedua. Karena Tuhan di dalam hukum Taurat pertama dan kedua mengatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Dan hukum Taurat yang kedua mengatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Tidak ada satupun yang boleh kita sujud menyembah kepadanya kecuali Allah sendiri. Ibrani 1 ayat 6 justru menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Karena bahkan bukan hanya manusia, para malaikat saja. Tuhan mau mereka menyembah, sujud kepada anaknya yang sulung ini, Tuhan Yesus. Dan terakhir, Yesus bukan ciptaan, bahkan dalam Kolose 1 ayat 15. Nah ini yang saya katakan tadi, kata yang digunakan. Kalau dalam Alkitab kita, minggu lalu kita belajar bahwa Alkitab kita berbeda dengan saksi Yehova. Dalam Alkitab kita, Kolose 1 ayat 15 digunakan kata lebih utama. Mungkin kita buka Alkitab kita, Kolose 1 ayat 15. Saya bacakan untuk kita semua, Kolose 1 ayat 15. Sini katakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, kata lebih utama, mereka terjemahkan sebagai ciptaan yang sulung. Kalau dalam bahasa Inggris, King James menggunakan kata firstborn. Atau kalau secara harafiah kita mau bilang yang lahir pertama. Firstborn. Dan ini menggunakan kata dalam bahasa Yunani. Siapa tahu mereka menggunakan bahasa Yunani untuk mengatakan kepada kita. Di situ ada cara membacanya prototokos. Yang terambil dari dua kata yaitu protos ditambah tikto atau tekho. Dan yang artinya yang lahir pertama. Di sini argumentasinya adalah yang digunakan katanya adalah prototokos. Bukan protoktisis. Nah apa itu protoktisis? Kalau kita membaca Kolose 1 ayat 15, bagian terakhir dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah ciptaan. Nah, di sini ada kata diciptakan. Nah, kata diciptakan di sini berasal dari kata ciptaan, yaitu katanya adalah ktisis. Kalau kita lihat di bagian paling bawah di situ, Ktisis, ciptaan, ya, dalam tanda kutip ciptaan sama dengan ktisis. Dan kalau maksud Tuhan adalah Tuhan Yesus adalah ciptaan yang sulung atau ciptaan yang pertama. Tentu Tuhan tidak akan berbicara mengenai prototokos, yang artinya lahir pertama kali. Kenapa Tuhan tidak menggunakan langsung protoktisis? Pertama ditambah dengan ciptaan, ciptaan yang pertama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa maksud Tuhan berbeda. Ada memang ciptaan, ada segala sesuatu yang diciptakan, tapi berbeda dengan Tuhan Yesus yang disebut di sini sebagai yang utama, lebih utama, atau firstborn, atau yang lahir pertama, bukan diciptakan pertama, bukan ciptaan pertama. Dalam Kolose 1 ayat 15 sangat-sangat tidak diberitahukan kepada kita, bahkan dalam bahasa aslinya bahwa di situ katanya adalah ciptaan yang pertama. Tapi yang lahir pertama. Dan kata lahir sendiri, berasal dari kata tadi tikto atau teko, itu bukan sesuatu yang diciptakan, tapi terkadang
disebut sebagai yang keluar dari. Makanya sering lebih disebut dia sebagai anak yang dilahirkan. Yang keluar dari seseorang. Bukan yang diciptakan, bukan yang diberikan kehidupan, tapi yang keluar dari seseorang. Mengenai hal ini adalah sesuatu hal yang sampai hari ini menurut saya susah untuk dimengerti bagaimana Yesus adalah putra Allah yang dilahirkan oleh Allah. Tapi itulah kata yang paling dipakai oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berbeda dari ciptaan lainnya. Dia bukan diciptakan, tapi dia lahir dari Allah. Jadi Tuhan Yesus bukan ciptaan. Yesus adalah sang pencipta. Dan kalau kita melihat konteks Kolose pasal 1 sedang berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai yang paling utama atau dalam hal ini sebagai seorang yang paling berkuasa di antara semua ciptaan lainnya. Yang dijadikan tekanan adalah dalam Kolose 1 ayat 15 tentang kekuasaan Tuhan Yesus di antara segala ciptaan lain. Sampai dialah yang memberikan bahkan keselamatan, kehidupan kekal kepada umat manusia. Dan hal yang kedua yang mereka katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mikael. Siapa itu Mikael? Mikael dalam Alkitab adalah penghulu malaikat. Jadi di sini mereka sebutkan sendiri, Mikael adalah penghulu malaikat atau pemimpin malaikat. Yudas 9. Yesus memiliki suara penghulu malaikat karena dialah yang memimpin malaikat Mikael. Dia yang memimpin seluruh malaikat. Tuhan Yesus bukan Allah, dia Mikael, penghulu malaikat. Apakah benar Yesus adalah Mikael yang disebutkan? Yudas pasal 9, mereka menggunakan Yudas pasal 9. Kita lihat di sini dikatakan, tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, dikatakan di sini, tidak berani menghakimi iblis. Itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Kita tidak perlu pergi ke sesuatu yang sangat edukatif di sini, tapi secara logika saja. Kalau Tuhan Yesus adalah Mikael yang disebutkan di sini, bagaimana mungkin dia tidak berani terhadap iblis? Sangat bertentangan dengan karakter Tuhan Yesus yang kita baca dalam Alkitab. Ketika iblis menggoda Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4, begitu beraninya Tuhan Yesus menghadapi iblis. Dan tentu kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 19, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan seseorang yang, ada iblis, aku tidak berani melawan dia. Tuhan Yesus akan mengalahkan mereka dengan pedang yang keluar dari mulutnya, hanya dengan berkata-kata semuanya hancur. Antikristus dan tentu iblis dan segala sesuatunya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Tuhan Yesus yang dituliskan dalam Alkitab tidak seperti Mikael di sini. Jadi tidak mungkin Mikael ini adalah Tuhan Yesus yang tidak berani menghakimi iblis. Dan mereka juga menggunakan Daniel. Tadi dikutip Daniel 12 ayat 1, mereka kutip Daniel 12 ayat 1. Jangan kita lupakan ada Daniel 10 ayat 13 yang memberitahukan kita lebih banyak tentang Mikael di sana. Dan di sini dikatakan pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka. Kata Mikael di sini salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka adalah kata yang sangat bertentangan dengan ajaran saksi Yehova. Kalau mereka mau katakan Mikael di sini adalah juga Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang menurut saksi Yehova, Tuhan Yesus adalah manusia atau ciptaan, tetapi dia adalah seseorang yang unik. Tidak ada yang sama dengan Tuhan Yesus di antara ciptaan lainnya. Walaupun dia adalah ciptaan. Itulah kepercayaan saksi Yehova. Tapi di sini dikatakan bahwa Mikael ini salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka. Berarti ada sosok, kalau dibilang ciptaan,
Kalau dibilang itu malaikat ataupun manusia, tentu di sini berbicara tentang malaikat yang sama dengan dia. Berarti dia tidak unik sendiri. Ada yang setara dengan dia. Makanya mereka lebih suka mengutip Daniel 12 ayat 1. Membicarakan Daniel 12 ayat 1 dan tidak membicarakan Daniel 10 ayat 13. Karena Daniel 10 ayat 13 menunjukkan kepada kita bahwa Mikhail di sini bukan seseorang yang unik. Seperti yang mereka katakan mengenai Tuhan Yesus. Di sini bahkan ada pemimpin-pemimpin lain yang sama posisinya dengan Tuhan Yesus. Datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Dan tentu dalam 12 ayat 1 dikatakan pada waktu itu juga akan muncul Mikhail, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jelas sekali di sini bahwa ini tidak mungkin Tuhan Yesus. Mikhail di sini adalah penghulu malaikat, pemimpin malaikat yang diutus oleh Tuhan atau dipakai oleh Tuhan, yang sering disebut sebagai the guardian of Israel, atau yang menolong, yang melindungi Israel. Nah, kalau kita membaca sejarah Israel, kita juga membaca seringkali Tuhan menggunakan kekuatan malaikat atau menyuruh malaikatnya untuk berperang mengalahkan musuh-musuh Israel. Dan Mikhail di sini adalah pemimpin dari malaikat-malaikat tersebut. Dan tentu juga bukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan disebut sebagai Mikhail seperti ini dalam Alkitab, tapi dia disebut sebagai Mesias. Dan ketika dia datang melindungi, menolong Israel, bukan lagi seperti ini. Dia akan menolong Israel untuk memerintah dalam dunia. Dia adalah raja. Bukan hanya sekedar pelindung, bukan hanya sekedar yang menolong Israel berperang, tapi dia adalah Raja Israel, Mesias. Jadi kalau mereka katakan Yesus adalah Mikhail, dengan ayat-ayat yang mereka kutip di sini, kita melihat bahwa ini tidak benar. Dan tentu Wahyu pasal 12 ayat 7 mereka katakan bahwa maka timbullah peperangan di sorga, Mikhail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Nah, naga di sini adalah iblis, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ini baru Wahyu pasal 12. Dan mereka katakan Mikhail di sini juga adalah Tuhan Yesus. Tidak. Karena dalam Wahyu kita tahu, ketika Tuhan Yesus datang, nanti dia akan datang di Wahyu pasal 19, bukan Wahyu pasal 12. Yang dilakukan adalah kehancuran bagi iblis dan para pengikutnya. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang benar, unik, satu-satunya. Dia bukan Mikhail. Dia tidak mau kita bilang selemah Mikhail di sini. Dia adalah Allah. Dan ketika dia datang melawan iblis, tidak seperti ini. Kalau kita membaca Wahyu pasal 19, saya rasa tidak cukup waktu kita untuk pergi ke sana. Kita akan melihat gambaran yang lebih besar mengenai Tuhan Yesus. Ketika dia datang melawan antikristus dan tentu iblis sebagai Allahnya antikristus atau pemimpinnya antikristus atau yang mendorong antikristus. Berikan kekuatan kepada antikristus. Ketika Tuhan Yesus datang begitu luar biasa hebatnya. Tidak seperti Mikhail di sini. Jadi sangat jelas Tuhan Yesus bukan Mikhail. Dan terakhir, dan ini adalah yang bisa dikatakan yang paling utama yang mereka mau katakan sebenarnya. Bahwa Yesus bukan Allah. Dia hanya ciptaan, dia Mikhail, malaikat, tapi dia bukan Allah. Para penentang Yesus, mereka bahkan mengatakan bahwa kita ini penentang Yesus. Para penentang Yesus menuduh dia menganggap dirinya sama dengan Allah. Tentu di sini mereka mengutip Yohanes 5 ayat 18, 10 ayat 30 sampai 33. Penentang Yesus di sini tentu juga berbicara mengenai orang Yahudi. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dan 30 sampai 33 ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan apa maksud Tuhan di sana? Kita membaca bahwa orang Yahudi tahu apa maksud Tuhan Yesus, bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Namun, Yesus tidak pernah menyatakan bahwa ia setara dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa.
Ia berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Kalau kita pergi kepada Yohanes 14 ayat 28, tentu Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Tapi apakah karena Tuhan Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku, maka Tuhan Yesus bukan Allah yang setara dengan Allah Bapa? Ini semua berasal dari terjemahan mereka dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, di sini mereka katakan apa? Pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah suatu Allah. Kalau kita tadi membuka Yohanes pasal 1 dalam Alkitab kita akan melihat perbedaan yang sangat mencolok. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 1 dalam Alkitab kita katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi di sini mereka katakan pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah suatu Allah. Mereka menambahkan kata suatu di sana. Dan dalam catatan kaki mereka, maksud mereka adalah Tuhan Yesus itu bersifat ilahi. Dia bukan Allah tapi dia memiliki sifat ilahi. Dan kalau kita pergi ke Alkitab mereka, ada appendix-nya, catatan di belakang. Mereka membahas, kalau tidak salah, sekitar 3 halaman mengenai hal ini. Dan saya mengutip salah satu kalimat di sana dikatakan, itu hanya menyatakan bahwa tentang sebuah atau kualitas yang dimiliki mengenai firman atau logos, typo error di situ, logos, tapi tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai salah satu dan atau bahkan sama dengan Allah. Hanya menunjukkan ada kriteria Allah di dalam Tuhan Yesus. Tapi dia bukan Allah. Itu yang mereka maksudkan. Dan ini mereka argumentasikan dengan bahasa Yunani. Dan mereka berargumen mengenai artikel. Definite article, kalau kita ini lebih ke bahasa Inggris, kita biasa mengenal definite article. Mereka menjelaskan karena absennya definite article the, dalam tanda kutip, dalam kata Allah terakhir dalam bahasa asli atau bahasa Yunaninya. Nah, apa itu definite article? Definite article adalah kata sandang tertentu, contohnya the dalam bahasa Inggris. The pada definite article diartikan dengan ini atau itu dalam bahasa Indonesia. Kadang digunakan atau diterjemahkan, kadang-kadang tidak diterjemahkan. Biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu benda, ide, atau tempat yang sudah diketahui identitasnya. Jadi definite artikel ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui identitasnya. Nah, diketahui identitasnya dalam hal apa? Sudah disebutkan sebelumnya. Karena kita berbicara tentang tulisan. Nah, dalam tulisan, kita membutuhkan definite article untuk menunjukkan suatu benda, kalau benda ini identitasnya sudah disebutkan sebelumnya. Dan dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata Allah di sini yang pertama, ada definite article-nya. Menunjukkan bahwa ini adalah Allah, Allah Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Sayangnya dalam bahasa Yunani, dikatakan di sini firman itu adalah Allah. Kata Allah di sini tidak ada definite artikelnya. Jadi mereka bilang kalau karena tidak ada di sini definite artikelnya, dia tidak mungkin Allah yang disebutkan tadi. Pertama kali. Kalau tadi ada definite artikelnya berarti menunjukkan bahwa dia ini adalah seseorang yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu Allah yang pertama. Ternyata tidak. Jadi mereka katakan dia bukan Allah. Dia suatu Allah. Dan ini bahasa Yunaninya, kalau kita melihat, saya lupa membawa pena saya. Di sini ada kelihatan ton theon, cara bacanya ton theon. Okay. Nah, ton yang pertama yang saya lingkari pertama itu adalah definite article. Theon adalah Allah. Oke, definite article baru ada Allah. Sedangkan yang kedua, di sini ada kata Allah yang kedua. Yang saya lingkari ketiga kali.
Tidak ada definite artikelnya. Sebelum dia tidak ada ton lagi. Atau biasanya disebut sebagai tos. Karena itu theos. Ton theon kai harusnya ho theos. Tapi tidak ada. Tidak ada definite artikelnya. Jadi mereka bilang, oh, Yesus bukan Allah. Tidak sama dengan Allah. Jadi kita melihat, apakah benar klaim mereka? Secara singkat, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, penggunaan artikel. Definite artikel digunakan dalam bahasa Yunani untuk menunjukkan kepada seseorang jika diperlukan. Ada kalanya tidak dipakai jika penulis merasa tidak perlu. Absennya tidak mesti menunjukkan bahwa benda atau orang tersebut tidak diketahui. Nah, ini berasal dari tulisan tentang grammar dalam bahasa Yunani, dan ini penggunaan artikel dalam tulisan-tulisan kuno Yunani, termasuk Alkitab. Ada kalanya tidak diperlukan definite artikel ketika penulisnya sudah sangat-sangat jelas mau mengatakan bahwa ini adalah orang yang sudah dikenal. Dan bahkan kalau kita pergi ke peraturan Colwell, adalah peraturan yang diakui oleh semua orang yang belajar bahasa Yunani, dan kita lihat akan ada contoh lainnya nanti. Dikatakan bahwa kata benda sebelum kata kerja akan menggunakan definite article, sedangkan kata benda setelah kata kerja tidak perlu menggunakan definite article. Sehingga absennya definite article tidak menghilangkan keberadaan benda tersebut. Apa maksudnya? Tadi saya sudah lingkari di sini. Sorry. Ton, theon, ada definite artikelnya, baru ada bendanya. Baru kai, theos. Ini dua-dua kata benda, masih kata benda. Tapi ada di sini, kalau kita melihat tulisan ini, yang pas di samping theos, itu adalah kata kerjanya. Oke, dibacanya N. Jadi di sini maksud Cowell adalah yang pertama sebelum kata kerja, walaupun dalam penulisan Yunani kelihatan di sini kedua bendanya adalah sebelum kata kerja, tapi begitulah cara bahasa Yunani menulisnya. Tapi tidak mengatakan bahwa theos di sini bukan subjeknya. Oke. Jadi ton theon, kalau mau disusun dia dengan mungkin lebih sistematis menurut bahasa, harusnya adalah ton theon kai en theos, theosnya di belakang. Oke. Dan itu menunjukkan bahwa yang setelah kata kerja ini tidak perlu definite article. Tidak harus diberikan definite article untuk mengatakan bahwa dia adalah Allah yang pertama itu. Dan ini diakui oleh banyak orang yang belajar bahasa Yunani karena memang banyak contohnya dalam Alkitab. Salah satunya Yohanes 19 ayat 21. Di sini dalam bahasa Inggrisnya, then said the chief priest of the Jews to Pilate, right, not the king of the Jews. Raja orang Yahudi, lihat, the king of the Jews, ada definite artikelnya. The king of the Jews. Tapi setelah ada kata kerja, yaitu I am, king-nya tidak pakai definite article. Jadi kalau mereka menggunakan definite article untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan Allah hanya karena tidak ada definite artikelnya, itu tidak benar. Itu klaim yang salah dan secara grammar dalam bahasa Yunani juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kita lihat adalah bahkan Cowell mengatakan bahwa dengan absennya definite article di sini, bahkan lebih lagi menyuarakan dengan penuh penekanan bahwa dia adalah Allah itu. Kalau mau disebutkan, kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1 dengan bahasa Yunaninya tanpa definite artikel, harusnya seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lebih penekanan lagi. Karena dia tidak diberikan definite artikel untuk menunjukkan kepada kita bahwa kalian tahu siapa dia. Tidak perlu dikasih definite artikel untuk kasih tahu sama kita bahwa dia adalah Allah itu.
Jadi klaim mereka bahwa Tuhan Yesus bukan Allah adalah klaim yang tidak tepat. Dari apa yang kita lihat di sini, Tuhan Yesus bukan ciptaan, tapi dia adalah Sang Pencipta. Tuhan Yesus bukan Mikhael. Dia adalah Allah yang jauh lebih besar dari Mikhael. Dia adalah Sang Pencipta Mikhael bahkan. Dan kalau menggunakan Yohanes 1 ayat 1, justru kita melihat bahwa Yesus adalah Allah. Jadi jangan tertipu dan kita berdoa supaya Tuhan menolong. Sorry, saya ketika membawa ayat-ayat ini seperti Yohanes 1 ayat 1, dari kemarin saya pikir gimana menjelaskannya, dan saya berdoa supaya sedikit kita bisa tangkap maksud saya apa. Ketika mereka katakan tidak ada definite artikel makanya dia suatu Allah, mungkin kita tidak perlu pergi ke bahasa Yunaninya, kita tinggal bilang justru karena tidak ada definite artikelnya, itu menunjukkan bahwa dia Allah. Dan kata yang sama saya gunakan kepada orang yang datang kepada saya dan mengaku tahu bahasa Yunani. Dan ketika saya menyebut Colwell kepada dia, dia langsung bilang kepada saya, sorry, saya ada urusan. Dia pergi. Dan ketika dia mau pergi, dia mau salam saya. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu, apa yang saya lakukan? Saya tidak salam dia. Saya bilang sama dia, kamu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dalam Alkitab. Kalau tidak, kamu akan mati dalam penghukuman kekal. Tadi kita membaca Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat 18. Kita lihat sedikit di sini dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia di ayat 14 dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah Tuhan yang memberikan kita kehidupan kekal oleh karena kasih karunia dan kebenaran. Sudah sepatutnya kita lebih percaya kepada dia yang dituliskan di dalam Alkitab supaya kita mendapatkan keselamatan. Kalau kita tertipu oleh ajaran saksi Yehova, kita akan mati di dalam dosa. Tidak ada keselamatan untuk kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu, sehingga kami Tuhan bisa bahkan menjaga diri kami dari ajaran sesat, ajaran dipakai oleh iblis untuk menggoda kami, akan membawa kami jauh daripada Tuhan, bahkan murtad terhadap Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengerti bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang setara dengan Engkau, Allah Bapa. Tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.